Ratusan buruh PT Panamtes mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Pekalongan. Mereka mengadu soal nasib pabrik tempat mereka itu yang dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga, padahal masih sehat dan beroperasi. Putusan Pengadilan Niaga Semarang itu bermula dari adanya pemutusan hubungan kerja sejumlah karyawan Panamtes beberapa tahun silam. 5 orang mantan karyawan yang terkena PHK, mengajukan gugatan meminta pemenuhan hak-hak mereka sebesar lebih dari 162 juta rupiah. Namun PT Panamtes tidak melaksanakan kewajiban membayar hak mantan karyawan itu. Akhirnya pabrik sarung itu dinyatakan pilot. Para buruh mengecam keputusan tersebut. Pasalnya, keputusan pilot tersebut akan berimbas kepada nasib 510 buruh yang menggantungkan pekerjaan di Panamtes. Kedatangan mereka ke DPRD ini merupakan aksi demo kedua mereka terkait masalah ini. Sebelumnya, buruh telah menggelar aksi di depan pabrik pada 24 September 2024 lalu. Kedatangan para buruh di DPRD diterima Komisi 4 dan berunding di meja audiensi. Pertemuan itu juga menghadirkan pihak Pemkab Pekalongan dan perwakilan PT Panamtes. Selain membahas soal pengajuan kasasi PT Panamtes ke Mahkamah Agung yang kini sedang berjalan, audiensi juga merundingkan masalah kelangsungan jaminan kesehatan buruh imbas pemilitan PT Panamtes. Ketua PSP SPN PT Panamtes, Tabin mengatakan, pihaknya meminta dukungan kepada pemerintah daerah agar Pemda bisa menyikapi kondisi ketenagakerjaan yang ada di PT Panamtes. Disebutkan, 510 pekerja di PT Panamtes akan menghadapi masalah ketenagakerjaan dengan dipilotkannya perusahaan. Tenaga kerja yang ada di PT Panamtes. Karena kami 510 orang ini akan menghadapi masalah ketenagakerjaan yaitu pilotnya perusahaan kami. Artinya ketika nanti kami ternyata dinyatakan pilot tetap, ada 510 anggota keluarga kami yang harus menanggung itu semua. Nah, kami minta kepada pemerintah bisa melakukan intervensi lewat anggaran agar jaminan kesehatan kami bisa tercover, entah itu lewat BHC ataupun yang lainnya. Kemudian kami minta dukungan kepada pemerintah juga, karena pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Nah, kami merasa masyarakat Pekalongan perlu membicarakan ini kepada pemerintah di Kabupaten Pekalongan lewat DPRD maupun eksekutifnya. Nah, dari pertemuan kami kedua lembaga tersebut menyampaikan hal positif dan akan memfasilitasi kami dan menerima yang kami sampaikan, yaitu akan mengusahakan itu. Kami hanya berkewajiban nanti menyediakan data-data penunjang dan juga melakukan koordinasi ke depannya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ahmad Ridhowi mengaku prihatin setelah mendengar keluh kesah dari pekerja PT Panamtes. Sebab, pasca pabrik dipilotkan, gaji sudah tidak bisa diberikan dan iuran BPJS Kesehatan pun dihentikan. Mendengar dari keluh kesah mereka itu sangat miris, Pak, karena dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian digaji, perusahaan masih aktif tapi dipilotkan. Itu bukan karena dari perusahaannya tapi dari karyawan yang udah keluar. Dan kami mendukung langkah-langkah sampai hukum dan kami akan menindaklanjuti sampai ke DPR RI sampai ke Komisi Yudisial supaya MA-nya kasasinya digunakan oleh pihak keluarga. Sementara Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menyampaikan, pihaknya akan mengakomodasi jaminan kesehatan para buruh dengan program Universal Health Coverage atau UHC. Jadi pemerintah hari Jumat ini insya Allah kita sih pengen dalam tanda kutip mengadvokasi memberikan jaminan layanan terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Ya, makanya kan ini para buruh ini kan mereka sudah punya kartu apakah sudah berapa yang sudah punya BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Sekali lagi kita prinsipnya adalah bahwa semua warga Pekalongan yang sakit akan kita layani di vaskes kita yang ada di Kabupaten Pekalongan. Nah, itu kalau wajib ya. Tapi ini kan konteksnya kan mereka ada yang tadi yang disampaikan sudah ada yang terdaftar di BPJS. Ini yang mau saya koordinasikan bersama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kita akan cari solusi alternatif semacam itu yang konteks pelayanan dasar. Ya.
Terus kemudian kedua tadi yang pendidikan pun ya dengan dinas pendidikan, terutama yang kontak sekolah dasar SD SMP. Kan kalau memang perlu SMA kita akan melakukan pendampingan, memastikan bahwa anak-anak mereka harus tetap bersekolah, harus sekolah sampai level pendidikan SMA minimal kayak gitu. Saya kira gitu. Dan jadi saya sudah sampaikan ke koordinator SPM-nya, Mas Abi dan kawan-kawan. Saya minta datanya, saya minta disupport datanya, by name, by address-nya, anak-anaknya sekolahnya di mana, bagaimana dengan profil kepesertaan di BPJS kesehatan maupun tenaga semacam apa. Itu yang pemerintah lakukan dalam konteks mengcover layanan dasar para pekerja di sekolah.